Yo mas bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya mas bro. Yo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar bosku malam ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari ini saya mau ngasihkan beberapa informasi serta tips ya terkait dengan aquascape. Mungkin bagi mas bro yang dalam tanda kutip sudah senior, hal ini tidak perlu dipikirkan, tapi bagi yang baru mulai hobi aquascape, kayaknya perlu deh kalian untuk menyimak informasi yang akan saya berikan supaya aquascape kalian cepat jadi dan juga cost-nya tidak terlalu membengkak nanti ya. Oke, tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang di channel ini silakan untuk subscribe, like, dan komen jika kalian nanti suka, atau bahkan boleh juga kalau di-share ke teman-teman yang lain yang baru belajar aquascape ya mas bro ya. Oke, tanpa lama-lama, topik yang akan kita bahas adalah penyebab kenapa aquascape itu tidak jadi-jadi. Karena dari pengalaman saya sendiri ya mas bro ya, ada banyak hal yang menjadikan aquascape kita itu tidak jadi-jadi. Hal yang sering kita lakukan yang menjadikan aquascape kita tidak pernah terrealisasi itu pertama hanya modal keinginan ya mas bro ya. Jadi kalau kita lihat video, lihat gambar gitu ya entah di sosial media atau di YouTube, itu kadang kita selalu mengharapkan aquascape kita seperti desain yang A, desain yang B, dari YouTuber A kita pengen, dari YouTuber B kita juga pengen, karena memang melihat hasilnya gitu ya mas bro. Padahal kalau memang udah niat ya harus dieksekusi bos gitu ya. Kalau misalkan cuma niat aja ya nggak bakal jadi-jadi, karena ini juga terjadi di lingkungan sekitar saya, terutama di lingkungan kerja ya teman-teman. Kebanyakan tuh pengen bikin aquascape gitu ya, katakanlah tema yang simple-simple, yang sederhana gitu, karena dia selalu merujuk kepada aquascape yang dari luar negeri, karena kalau luar negeri itu kan lebih menonjolkan tanaman yang hidup, kemudian juga lebih natural seperti itu kan mas bro. Jadi mereka tuh pengennya yang seperti itu aja, ditaruh di dalam rumah, yang natural, yang simple, yang gampang dirawat. Tapi ketika saya tanya udah jadi atau belum gitu ya, udah mulai bikin atau belum, mereka ya begitu 1001 alasan lah, istilahnya seperti itu mas bro. Jadi niat aja, kalau nggak ada eksekusinya ya sama aja bohong mas bro ya. Kita kalau nggak eksekusi ya kapan jadinya aquascape gitu ya. Itu yang pertama yang menjadikan kita nggak cepat bisa punya aquascape, karena kita cuma niat doang mas bro. Yang kedua adalah kita sebenarnya nggak tahu nih yang kita tuju itu temanya apa, karena kita selalu melihat tema orang lain tuh selalu menarik gitu ya mas bro ya. Kalau kita lihat tema yang menonjolkan hardscape, kita pengen yang hardscape. Kalau kita yang pengen dust style ya pengen lihat tanaman yang bagus ya kita pengennya dust style. Padahal kita kalau bikin aquascape pertama kali yang harus ditanamkan ya, kalau saya sendiri adalah kita pengen buat tema apa. Karena kalau kita sudah tahu temanya apa, nanti kita akan membuat strategi apa aja, desain yang bisa dimasukkan sesuai dengan tema yang kita mau gitu ya mas Surya. Nanti kita juga bisa membudgetkan dari tema dan apa aja peralatan yang dibutuhkan untuk tema tersebut. Itu yang kedua yang sering bikin gagal adalah temanya yang gonta-ganti atau temanya yang belum fix ya mas Surya. Kalau tema belum fix, kalian beli peralatan ABC itu yang nanti jadi nggak sesuai lah, seperti itu. Yang ketiga adalah malas cari tahu ya mas Surya. Malas cari tahu untuk kebutuhan aquascape basic gitu ya mas bro ya. Jadi gini, ketika saya datang di toko aquascape, saya pernah melihat salah satu pembeli itu kebingungan mas bro ketika membeli peralatan aquascape. Ya memang ini proses wajar, saya dulu juga seperti itu mas bro. Bingung itu proses yang wajar, dan kita nanti dari bingung itu adalah mencari tahu gitu ya mas bro ya. Cuma ketika kalian sudah membeli, proses membeli, itu kan ini uang udah mau dibelanjakan barang gitu ya mas bro. Kalau sampai salah beli ya percuma gitu kan. Contohnya kalau saya gunakan tema-tema yang natural seperti ini mas bro, dengan tanaman-tanaman yang low CO2. Nah kalau saya
bikin yang low CO2 kayak gini, kenapa saya perlu beli tabung CO2 gitu ya. Memang bagus kalau misalkan saya kasih tabung CO2, tapi kalau nggak dikasih tabung CO2 itu juga nggak masalah mas bro, tetap aja jadi gitu ya. Nah, hal-hal sepele seperti itulah yang sebenarnya kita perlu tahu di awal, atau kita perlu tanyakan dulu ke senior kita supaya uang kita ini nggak terbuang sia-sia, apalagi pas mau proses beli. Ya kalau penjual pasti bakal disuruh beli A, B, C sampai Z gitu ya, dibeli semua padahal belum tentu apa yang kita beli itu kita yang benar-benar butuhkan. Jadi itu ya mas bro ya. Yang ketiga adalah malas mencari tahu berujung pada budget yang membengkak. Yang keempat jelas budgetnya sendiri mas bro. Kita sudah tahu nih temanya A, B, dan C gitu ya. Atau tema ini membutuhkan peralatan ini. Tapi kalau budgetnya nggak ada ya sama aja bohong mas bro ya. Contoh budget yang nggak ada adalah ini. Ini aquascape dengan hardscape sebagai poin utamanya. Ini kan semua saya rancang untuk menonjolkan hardscape-nya ya mas bro ya. Nggak jadi-jadi mas bro, dari tahun 2020 sampai ini tahun berapa? 2022. Jadi 2 tahun mangkrak seperti ini aja mas bro. Padahal kalau saya punya budget lebih, itu saya tinggal membelikan buce palandra yang mini-mini, kemudian anubias petit gitulah ya, dan berbagai macam pernak-pernik tanaman low CO2 yang lain. Cuma karena itu semua butuh modal banyak ya mas bro. Kalian kalau searching beli buce palandra atau anubias yang mini-mini itu justru semakin mini semakin mahal gitu ya. Mangkrak mas bro. Nah ini nih. Jadi yang keempat itu adalah karena budgetnya kurang jadi mangkrak seperti ini mas bro. Ya kalau kayak gini itu mau nggak mau nyicil sih ya, sebenarnya nyicil gitu ya, nyicil untuk satu-satu kita belikan, atau nanti kita tabungkan dulu, kalau sudah selesai baru kita beli barang-barang yang kita butuhkan. Jadi pertama niat yang bikin kita gagal, karena niat nggak di-actionkan, nggak dilakukan, itu juga bikin gagal. Kedua adalah apa tadi? Saya lupa. Oh, pilih tema yang belum sesuai atau belum fix gitu ya. Gonta-ganti tema. Kemudian juga yang ketiga males cari tahu. Yang keempat budget gak ada. Yang kelima kita nggak dalam tanda kutip tuh nggak merefleksikan diri sendiri gitu ya. Kadang yang namanya kita yang baru mulai aquascape itu kan pengetahuan kita pun belum sehebat atau selengkap para senior. Cuma kita kadang berekspektasi pengen buat aquascape seperti para senior mas bro. Itu yang dulu saya alami mas bro ya. Jangankan bikin hardscape ya, udang hias seperti ini mas bro ya. Nih, itu baru ditaruh di dalam aquascape besoknya sudah mati mas bro. Itu karena saya selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan senior itu gampang dan saya pun bisa. Ya bener, itu prinsip kayak gitu nggak apa-apa ya. Cuma kan kemampuan kita tuh belum sebanyak para senior, bahwa yang namanya air di dalam aquascape walaupun jernih itu belum tentu bagus buat tanaman ataupun hewan kita. Jadi saya harus belajar dulu tuh merawat air, kemudian merawat tanaman, baru merawat udang gitu ya. Sekarang mau saya biarkan aja udang ini tetap aja hidup mas bro ya. Walaupun saya tinggal berapa minggu itu juga tetap hidup gitu ya. Nah kadang kita yang terlalu ambisius lupa bahwa kemampuan kita itu belum cukup untuk membuat satu tema atau satu jenis aquascape. Jadi ya sadar akan kemampuan kita, sehingga kita juga mau belajar, kemudian kita sesuaikan dulu dengan skill kita gitu ya. Pertama kita coba dulu yang natural dulu, nanti kalau sudah natural bisa pindah ke yang hardscape bisa pindah ke dust style dan sebagainya, ataupun dibolak-balik nggak masalah ya mas bro, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita, budget kita, keinginan kita, dan keilmuan kita. Itu aja mas bro. Semoga video yang cukup panjang lebar dibanding yang lain ini bisa memberikan pencerahan ke kita bahwa banyak faktor yang menjadikan kita gagal dalam membuat aquascape. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyu Channel.